Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan yang bertemakan sesuai judul yaitu Tuhan terlambat. Oke. Oleh sebab itu kita harus nonton sampai akhir ya supaya nggak salah paham. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali. Kami akan sama-sama mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan pakai lidah mulut hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan juga bagi kami semua agar firman ini dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema hari ini saya ambil dari cerita Lazarus yang terambil di Yohanes 11 ayatnya yang ke-1 sampai 44. Jadi saya akan ceritakan secara singkat. Jadi ada orang yang bernama Lazarus. Lazarus ini adalah saudara dari Marta dan Maria dan Marta. Satu kali Lazarus ini tuh terkena penyakit yang akut, maksudnya penyakit yang parah, yang menyebabkan saudari-saudarinya ini memanggil Tuhan Yesus atau mengirim pesan kepada Tuhan Yesus, pastinya nggak lewat WA. Nah, mereka itu mengirim pesan kepada Tuhan Yesus yang berkata kalau Lazarus ini sedang sakit, mereka butuh pertolongan dari Tuhan, membutuhkan Tuhan tuh buat menyembuhkan Lazarus. Ketika Tuhan sudah mengetahui pesan dari Maria dan Marta ini kalau Lazarus sakit, Tuhan justru memilih untuk stay 2 hari dan enggak ke tempatnya Lazarus. Tuhan sengaja buat tinggal 2 hari. Setelah 2 hari, akhirnya Tuhan bersama murid-muridnya pergi ke tempatnya Lazarus. Ketika sudah di tempatnya Lazarus ini, ditemukan bahwa Lazarus sudah 4 hari berada di dalam tanah atau sudah meninggal. Dan saudari-saudarinya ini, Maria dan Marta, itu komplain lah, kayak Tuhan kok nggak datang gitu loh. Tuhan udah tahu kenapa Tuhan nggak datang, udah meninggal adiknya sekarang gitu kan. Bisa dibilang Tuhan terlambat. Si Lazarus sudah meninggal baru Tuhan datang. Mungkin sama dengan kita pernah mengalami satu masalah dan kita sudah berdoa minta tolong sama Tuhan, tapi Tuhan gak kunjung menolong kita, dan akhirnya masalahnya bisa dibilang nasi udah jadi bubur, dan Tuhan sudah terlambat gak nolong kita. Pernah? Pada akhirnya kita tahu kalau Lazarus ini dibangkitkan dari kuburnya. Dari kebangkitan Lazarus ini tergenapilah firman Tuhan yang ada di Yohanes 11 ayat yang ke-25, yaitu, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebelum cerita atau sebelum kejadian Lazarus ini, orang-orang dulu taunya Tuhan itu penyembuh. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan melakukan mujizat, menyembuhkan yang lumpuh, menyembuhkan yang kena penyakit. Tapi setelah kasusnya Lazarus ini, Tuhan membuktikan Tuhan itu kebangkitan dan hidup. Tuhan tuh bisa membangkitkan orang mati. Jadi ternyata dari kasus Lazarus ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada yang kita harapkan. Seperti yang Maria dan Marta harapkan, ya Tuhan menyembuhkan Lazarus. Ternyata Tuhan melakukan yang lebih besar, yaitu membangkitkan orang mati atau membangkitkan Lazarus. Jadi bisa dikatakan Tuhan terlambat dalam waktunya Maria dan Marta ini, dan mungkin dalam waktunya kita juga Tuhan terlambat. Tapi Tuhan tuh gak terlambat dalam waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, karena pada waktu Tuhan akan menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya kepada kita. Kalau di peribahasaan tadi, nasi sudah jadi bubur, tapi Tuhan bisa menyediakan bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur Manado, ya peribahasa. Jadi percaya pada waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam waktunya, bukan waktu kita. Tugas kita sekarang adalah tetap nantikan Tuhan, tetap menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan.
menjelang Natal ini, jika ada doa-doa harapan-harapan kita yang belum dipenuhi oleh Tuhan, jangan berhenti untuk bertekun dalam doa, karena percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya akan tutup dengan satu ayat, Yesaya 30 ayat yang ke-18, berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Itulah renungan hari ini. Kita akan sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan renungan pada hari ini, mengingatkan kembali kepada kami kalau waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu pada kami. Jika belakangan ini atau sekarang kami sedang mengalami masalah dan kami meminta pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami sesuai dengan waktu Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas hari ini, kami akan beribadah, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.